إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah melimpahkan kepada kita limpahan kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Fiqhul Muyassar, ya. Dan kita masih pada bab yang pertama terkait tentang ahkam taharah, terkait tentang hukum-hukum taharah dan macam-macam airnya, ya. Maka kita sampai pada al-mas'alatur rabi'ah, di mana kita sebutkan bahwasanya di bab yang pertama ini, ya, terkait tentang hukum taharah dan air ini ada 6 pembahasan di dalamnya. Maka ada 5 atau 6 pembahasan, ada 6 pembahasan dan kita masuk pada pembahasan yang keempat. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat, yaitu al-ma'u idza khalatahu tahirun. Ya. Pembahasan yang keempat yaitu pembahasan terkait tentang air apabila tercampur dengan zat yang suci. Ya. Air apabila tercampur dengan zat yang suci. Maka kata mereka para penulis di sini, al-ma'u idza khalatathu madatu tahiratun kal awrakin ka awrakil ashjar aw sabun aw usnan aw sidr aw ghairi dhalik min al mawadi tahirah wa lam yaghli dhalika mukhalita alaih. Ya. Maka air apabila dia tercampur dengan zat yang suci, jadi air apabila dia tercampur dengan zat yang suci seperti daun-daun, ya, daun-daun pepohonan, atau dia tercampur sabun, ya, tercampur sabun, atau sejenis tumbuhan, ya. Ya, ada disebutkan sejenis, ya, seperti tumbuhan, atau tercampur dengan daun bidara atau yang selainnya dari zat yang suci. Kemudian zat yang suci itu tidak mendominasinya. Paham? Ya. Jadi air tatkala dia tercampur dengan zat yang suci dan zat yang suci ini tidak mendominasi dari air tersebut, ya, tidak mendominasi air tersebut, maka, ya, pendapat yang benar
hukumnya adalah suci lagi mensucikan. Jadi airnya suci lagi mensucikan. Jadi air dia tercampur dengan zat yang suci. Dan zat yang suci ini tidak mendominasinya. Atau dengan kata lain tidak larut di dalam airnya. Ya, tidak larut di dalam airnya. Seperti daun bidara tadi. Tatkala dia dicampur dengan apa? Dengan air, karena zatnya ini apa? Tidak larut, tidak menyatu dan tidak mendominasi, tidak merubah rasa dan lain sebagainya, maka dia tetap dihukumi suci lagi mensucikan. Ya. Suci lagi mensucikan. Nah, dan dia apa? Boleh yajuzu taharu bihi minal hadathi wan najasah. Ya, maka boleh digunakan untuk bersuci. Boleh digunakan untuk bersuci. Apakah bersuci dengan hadas atau bersuci dari najis? Ya, boleh digunakan. Dan ini pendapat yang benar. Jadi air itu apabila dia tercampur dengan barang yang suci lalu tidak mendominasinya, maka hukumnya tetap suci. Hukumnya tetap suci. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Dan apabila kalian sakit atau dalam keadaan safar dan kalian tidak mendapatkan air, atau setelah buang air atau berhubungan suami istri kemudian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan apa? Dengan debu yang suci, usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ya. Maka ya, perhatikan di sini, ya, lafaz ya alma, lafaz air di dalam ayat ini. Ya, di dalam ayat ini disebutkan alma di situ dengan bentuk nakirah, dengan bentuk umum. Ya, dengan bentuk umum. Terletak pada konteks penafian. Sehingga ya, maknanya mencakup semua jenis air. Sehingga tidak ada bedanya antara air yang murni atau air yang tercampur. Jadi ayat ini bersifat umum. Tidak membedakan. Yang penting air. Apakah itu air murni atau air yang tercampur dengan benda lain. Maka selama dia masih suci dan masih disebut air, maka masih suci dan mensucikan. Maka ini dalil yang pertama, yaitu berdalil dengan keumuman ayat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-43. Kemudian dalil yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam liniswati allati yakumna bitadhizi ibnatihi, ya, yaitu ighsalnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aitunna bima'in wasidr, ya, wa ja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur, ya. Yaitu dalil yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang mereka mempersiapkan atau sedang memandikan jenazah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ighsalnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aitunna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandikan dia 3 kali
atau 5 kali atau lebih dari itu kalau kalian pandang perlu. Ya, kalau dipandang itu apa? Perlu. Bima'in wasidrin, perhatikan. Iya, yaitu mandikan dia dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Bima'in wasidrin. Wa ja'alna fi akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Kemudian basuhan terakhir campurlah dengan kapur barus. Maka hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk memandikan jenazah putri beliau dengan air yang tercampur dengan apa? Dengan daun bidara. Dan di basuhan terakhirnya dicampur lagi dengan apa? Dengan kapur barus. Ya, tapi daun bidara dan kapur barus adalah zat yang tidak larut di dalam air. Ya, zat yang tidak larut di dalam air, sehingga dia tidak merubah air tersebut, sehingga dia masih disebut air. Ya, dia disebut apa? Air. Lain kapur barus, tapi masih disebut apa? Air. Enggak disebut daun bidara, tapi masih disebut apa? Air. Nah, maka ini adalah dalil bahwasanya air yang bercampur dengan sesuatu yang suci lalu tidak merubah air tersebut, maka dia tetap suci dan juga mensucikan. Paham? Ya. Jadi ini pembahasan kita. Air yang dia tercampur dengan zat yang suci, selama air tersebut tidak berubah sifatnya, ya, maka dia tetap suci dan lagi mensucikan. Ya. Sebagian ulama memberi batasan kapan air itu ketika tercampur dengan benda suci masih bisa digunakan untuk bersuci. Sebagian ulama mereka mengatakan ada batasan. Ya, ada batasannya. Kapan air yang dia tercampur dengan benda suci masih bisa digunakan untuk bersuci, yaitu ketika dia masih dinamakan air. Ketika dia masih dinamakan air, namanya belum berubah, maka ini diperbolehkan. Kalau namanya sudah berubah, maka bukan lagi air. Seperti apa? Air campur dengan banyu kopi. Banyu putih ini bercampur dengan banyu kopi. Ya, orang bilang ini banyu apa kopi? Kopi kan? Iya, gak ada lagi banyu, tapi dia disebut apa? Kopi. Nah, gak ada kaidah lagi disebut apa? Banyu. Ya, tapi orang bilang kopi. Kecuali orang kita sini minum apa pian? Banyu kopi. Iya kan? Ya, orang kita ini banyu semua, banyu teh, banyu semua. Iya. Tapi pada hakikatnya apa? Dia tidak lagi disebut banyu, tapi disebut apa? Kopi. Maka ini bercampur dengan benda suci, tapi tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena dia sudah apa? Bukan air lagi. Karena dia bukan air lagi. Karena Allah memerintahkan kita untuk bersuci dengan air. Maka kalau dia sudah bukan air, maka tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Ya, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Jadi misal antum ke kamar mandi, melihat ada banyu di ember, sudah agak keruh, ya, karena tercampur dengan sabun misalnya. Maka pertanyaan ini disebut apa? Air atau sudah menjadi sabun? Ya, masih disebut apa? Air, maka dia masih suci. Maka dia masih suci. Maka di sini ada muncul beberapa permasalahan. Dan ini permasalahan yang pertama yang akan disebutkan di dalam pembahasan kita ini. Itu permasalahan yang pertama, air yang bercampur dengan benda suci, maka di sini ada dua kondisi. Ya. Air yang dia bercampur dengan benda yang suci ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia masih disebut air. Dia masih disebut air. Yaitu tidak mengeluarkan dari penamaan air. Maka pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dan satu pendapat dari Malikiyah, hukumnya suci lagi mensucikan.
Ini pendapat yang kuat. Ya. Ini yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, dia keluar dari penamaan air. Keluar dari penamaan air. Dia sudah keluar dari penamaan air. Maka ini terkait dua hukum di dalamnya. Ada dua hukum di dalamnya. Hukum yang pertama, yaitu apakah dia bisa mengangkat hadas. Jadi apabila dia sudah keluar dari penamaan air, maka dia tidak bisa lagi mengangkat hadas berdasarkan kesepakatan ulama. Ya. Jadi kalau dia sudah keluar dari penamaan air, banyu kupi tadi nah. Ini kan banyu juan tadi, kupi ini tadi. Kawak ada menghilangkan hadas. Ya, maka di sini kesepakatan para ulama, ya, untuk di sini mereka apa? Tidak bisa lagi mengangkat hadas berdasarkan kesepakatan ulama, kecuali ada sedikit khilaf para ulama tentang nabid. Nabid itu air yang dicampur kurma, itu namanya nabid. Ya, maka mereka ada khilaf di sini. Namun pendapat ya yang kuat, dia tidak bisa lagi mensucikan. Ya, tidak bisa mensucikan lagi karena kurmanya yang lebih mendominasi. Kurmanya yang lebih mendominasi. Kemudian hukum yang kedua. Ya, ini ada dua hukum tadi ya. Hukum yang pertama tadi apa? Dia tidak bisa mengangkat hadas. Hukum yang kedua, apakah dia bisa untuk membersihkan najis? Apakah dia bisa untuk membersihkan najis? Maka ini sudah kita bahas di permasalahan yang pertama. Pendapat yang kuat insya Allah boleh untuk mensucikan najis. Boleh untuk mensucikan najis walaupun namanya sudah berubah. Sudah bukan air. Tapi kalau untuk membersihkan najis, maka dia boleh. Paham ya Pak? Tadi kan mengangkat hadas, iya kan? Kalau mengangkat hadas ini tidak bisa. Sepakat para ulama. Tapi kalau untuk membersihkan najisnya, maka dia masih diperbolehkan. Kenapa? Karena tujuan membersihkan najis, ya tujuannya membersihkan najis agar apa? Agar najisnya hilang. Ya, agar najisnya hilang. Sehingga kalau najisnya sudah hilang, meski walau bukan dengan air, maka tidak ada lagi hukum najis. Ya. Tidak ada lagi hukum najis. Misal antum bersihkan dengan apa? Tisu kah atau apa yang semisalnya. Ya, maka ini diperbolehkan. Nah, kemudian permasalahan yang kedua. Dan ini disebutkan secara bersendirian ya, oleh para ulama. Yaitu air apabila tercampur dengan benda yang suci yang sulit untuk dihindari. Jadi air ini dia tercampur dengan benda ya yang suci yang sulit untuk dihindari. Ini permasalahan yang khusus disebutkan mereka para ulama. Ya. Yaitu air tercampur benda suci yang sulit untuk dihindari. Misal ya di sungai atau di danau ya, dan di sampingnya itu ada pepohonan, maka daun-daun dari pepohonan yang jatuh ke dalam sungai ataupun danau tadi, maka ini sesuatu yang tidak mungkin untuk dihindari. Maka di sini ada nukilan ijma ya dari ulama seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah. Ya ulama sepakat ini boleh digunakan untuk bersuci. Ya kenapa? Karena agama Islam dibangun di atas kemudahan. Maka sesuatu yang tidak mungkin kita hindari dalam keadaan yang seperti ini. Misal nih kita begawi ke hutan nih kan. Iya. Qadarullah dapat jobnya ini di tengah hutan. Iya, ada banyu di situ yang menggenang tagugur ya Pak, daun segala macam di situ. Iya, maka hukumnya boleh digunakan. Jadi jangan dianggap pembahasan yang seperti ini yang enggak antum dapati satu saat atau antum dapati nanti. Misal antum camping enggak? Iya, berjalanan qadarullah nih, ada banyunya yang menggenang cuma ini tok. Nah, ini gimana hukumnya? Ya maka sepakat para ulama diperbolehkan. Maka para ulama itu membahas sampai sedetail mungkin. Subhanallah ya.
Bahkan di pikiran kita aja yang mungkin oh ini perkara remeh dibahas oleh mereka. Makanya belajar fikih itu luas ya. Iya. Belajar fikih itu sangat luas dan sangat indah. Iya. Kemudian permasalahan yang berikutnya juga ada khilaf di sini para ulama apabila air tercampur dengan garam. Tercampur lawan uyah. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau dia sudah jadi air garam, maka hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Ini sebagian para ulama. Sebagian para ulama kalau nih air bercampur lawan uyah, ya maka dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Sebagian lagi berpendapat dia tetap suci. Ya, dia tetap suci. Dan pendapat yang kuat dia tetap suci dan bisa mensucikan. Dan ini yang dikuatkan oleh madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, Hanabilah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Bas, dan juga Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, dalilnya apa? Yaitu tentang hadis air laut. Di mana Nabi SAW beliau bersabda, ya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, air laut itu suci lagi mensucikan dan bangkainya juga halal. Ya, bangkainya juga halal. Jadi air laut, ya, itu kan jelas asin kan? Ya, kenapa dia asin? Karena di dalamnya apa? Terkandung apa? Ada garamnya kan? Ya, terkandung apa? Unsur garam. Maka meski bukan air laut, apabila tercampur garam, hukumnya sama, suci lagi mensucikan. Misal lagi liburan ke ujung Pandaran gitu kan? Iya, di pantai misalnya. Ya kaidah banyu, adanya banyu nang ada di laut nih tadinya, maka hukumnya suci lagi mensucikan. Atau adanya tadi banyu uyah aja lagi nah. Ya, nang ada misalnya, maka boleh dipakai untuk bersuci, ya. Kemudian permasalahan yang berikutnya terkait dengan air yang tercampur dengan benda yang suci. Ya, berarti ada 4 ya sudah. Yaitu ada hubungannya dengan air yang diistilahkan para ulama al-ma'u al-azin. Ya, al-ma'u al-ajin. Disebutkan para ulama ya, yaitu al-ma'u al-ajin, yaitu air yang berubah karena lama tidak digunakan. Jadi saking lawasnya kada digunakan, jadi banyu ini berubah. Misal di dalam tandon, dalam tajau. Lawas kada dipakai, jadi berubah. Ya, maka ini apa hukumnya? Apa hukumnya? Jadi dia berubah bukan karena bercampur dengan benda suci, bukan pula karena bercampur dengan najis, tapi karena lama tidak digunakan. Kalau lawasan kali digunakan, maka mayoritas ulama bahkan dinukil ada kesepakatan air yang seperti ini suci dan mensucikan. Ya, airnya suci lagi mensucikan. Baik, ini ya permasalahan yang keempat, yaitu air tatkala dia bercampur dengan apa? Dengan benda yang suci. Nah, kemudian kita kembali kepada pembahasan kitab, yaitu kita al-mas'alatul khamis, yaitu kita masuk permasalahan yang kelima, yaitu hukmul ma'il musta'mal fit taharah. Nah, ini yang pembahasan yang memang seru, ya, pembahasan yang ramai dibahas di kalangan mereka ahlul fikih. Ya. Permasalahan yang kelima, hukum air mustakmal, air bekas di dalam bersuci. Nah, hukum air bekas di dalam bersuci. Dan ini banyak diperselisihkan atau diperdebatkan para ahli fikih. Hukum air bekas ini, itu hukum air bekas. Kata mereka, al-ma'ul musta'malu fit taharah kama'il munfasil an a'dha'il mutawaddi wal mughtasil tahirun mutahirun li ghairihi 'ala sahihi. Ya. Para ulama, ya, penulis kitab ini, mereka mengatakan air mustakmal atau air bekas bersuci
Seperti air bekas yang menetes dari anggota tubuh orang yang berwudu atau orang yang mandi wajib, maka hukumnya suci lagi mensucikan menurut pendapat yang benar. Paham sampai sini ya? Karena ada orang yang berpendapat, ya, kalau banyu nih habis mandi junub, banyunya melatik lagi ke geder, kada sah mandi junub. Ya, ulangi. Bayangkan jangan melatik terus, mandi melatik ulang kan tuntung mandi junub nih. Ya. Nah, ya. Maka ini dibahas. Dan pendapat yang benar, dia suci lagi mensucikan. Ya. Dan kata mereka di sini, yarfa'ul hadath wa yazilul khabath. Dan dia dapat mengangkat hadath dan menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadal awsaf tsalatsah. Itu ar-raihah wa ta' wal laun. Ya, selama dia tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya. Maksudnya tidak berubah dengan ya jenis, yaitu tidak berubah aromanya, ya tidak berubah rasanya dan warnanya, yaitu tidak berubah ya 3 perkara ini, maka dia air mustakmal itu suci lagi mensucikan. Jadi memang di sana ada 2 pendapat ulama. Ada 2 pendapat ulama. Pertama, pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, itu mereka berpendapat bahwa air mustakmal itu suci tapi tidak lagi mensucikan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat dari siapa? Ya, mereka ulama-ulama Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah. Bahwasanya air mustakmal itu ya dia suci tapi tidak lagi mensucikan. Mereka tidak mengatakan najis, tapi mereka mengatakan suci tapi tidak lagi mensucikan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini yang dipilih di dalam kitab ini, airnya tetap suci lagi mensucikan. Ya, air mustakmal ini airnya suci dan lagi mensucikan. Maka Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Mughni menyebutkan, dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama, diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad, dari Hasan Al-Basri, dari Atha, dari An-Nakhai, dan juga dari Az-Zuhri, dan juga dari madhab Zahiriyah, dan juga diriwayatkan pendapat dari Imam Malik, juga pendapat kedua dari Al-Imam Syafi'i, kemudian diriwayatkan dari sahabat Ali, Ibnu Umar, dan juga Abu Umamah, dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ikhlas sekalian, banyak ulama yang mereka juga berpendapat bahwa air mustakmal itu boleh. Ya, air mustakmal itu suci lagi mensucikan. Ini sengaja kita sebutkan semuanya karena ada sebagian orang mereka sangat keras ya dalam masalah ini. Sampai-sampai mencela orang yang berwudu dengan air yang mustakmal. Ya, sampai-sampai mereka mencela ya air yang orang yang berwudu dengan air mustakmal. Karena ada sebagian orang yang mereka mengaku mengikuti mazhab ya, seakan-akan ulama sepakat bahwa air mustakmal itu tidak boleh lagi untuk digunakan. Padahal di sana masih ada khilaf ulama di dalamnya. Ya, dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ya di dalam perbedaan pendapat seperti ini harus berlapang-lapang di dalamnya ya, harus berlapang-lapang. Ya, tidak dibangun di atas permusuhan dan kebencian. Ya, terkadang subhanallah, karena saking fanatiknya ada yang sampai menyesatkan. Ya, orang yang pakai air mustakmal itu mereka bilang madhabnya baru. Ya, madhabnya Wahabi. Ya. Ya, ini padahal ini adalah pendapat ulama dari 4 madhab dari dahulu. Ya, pendapat ulama 4 madhab dari dahulu. Bahkan ada juga riwayat dari Al-Imam Syafi'i. Ya, beliau membolehkan
dan bahkan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah pendapat yang kuat insya Allah bahwasanya air mustakmal itu suci lagi mensucikan. Ya, yaitu tadi misal antum berwudu nih, ya antum berwudu, misalnya apa? Kalau kita di keran kan beda. Kalau misalnya kita pakai apa? Cedokan misalnya gitu kan, air masuk, kemudian ini masuk lagi ke sini nih, nah ini nih sudah kada dipakai, kada bisa lagi dipakai untuk bersuci. Ya, ini kata mereka. Tapi pendapat yang benar insya Allah air mustakmal itu suci lagi mensucikan, dan kita akan sebutkan dalilnya. Nah, kita akan sebutkan dalilnya. Dalil yang pertama, wa dalilu taharah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Ya. Dalil bahwa air mustakmal itu suci. Di sini disebutkan ada 4 dalil. Disebutkan ada 4 dalil yang mereka sebutkan. Dalil yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, ya, maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir-hampir bertengkar, berebutan. Karena apa? Memperebutkan sisa air wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Urwah bin Mas'ud, ya, dari Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, disebutkan di sana. Jadi ini dalil yang pertama, di mana para sahabat mereka berebut air sisa wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tujuan para sahabat ini apa? Mencari berkah. Tapi ini juga sebagai dalil bahwa air bekas bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Tapi jangan jual limbah ini antum, ya anak wudu antum berabutan semua gitu, nggak juga. Ya. Tapi ini khususnya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini merupakan apa? Khususiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa disebut khususiyah? Karena setelah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada para sahabat yang melakukan demikian kepada para sahabat yang mereka masih hidup. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada yang lainnya. Mereka tidak melakukan demikian. Berarti menunjukkan apa ini? Khususiyah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian dalil yang kedua. Dalil yang kedua disebutkan di sini wali annahu sabba ala Jabir min wudu'ihi idza kana ya maridan. Dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiramkan air dari bekas wudu beliau kepada Jabir ketika Jabir sakit. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Maka andaikan air bekas ini tadi najis, tentu tidak boleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perkara tersebut. Ya, ini menunjukkan air bekas itu bukan najis, sehingga Nabi menyiramkan air sisa ya wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kepada sahabat Jabir yang sedang sakit. Kemudian dalil yang ketiga, ya disebutkan walau kana najisan lam yajuz fi'lu dzalik. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu wa nisa'ahu kanu yatawadda'una fil aqdahi wal atwar wa yaghtasiluna fil jifan. Ya. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sahabat beliau dan juga istri-istri beliau mereka berwudu menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari kayu ataupun tempat minum, dan mereka juga mandi ya di bejana air tersebut. Jadi mereka ini mandi tidak menggunakan keran, nah, nggak pakai shower seperti kita hari ini kan, tapi mereka menggunakan bejana. Ya, mereka berwudu dan mandi dari bejana tersebut. Bahasa kita mungkin kalau bahari itu kayak tajau lele tuh teman-teman. Ya, bahari itu kan orang bahari itu pakai apa? Tajau, kalau bilangnya mandi segala itu kan disimpan di tajau lele segala macam. Jadi hendak mandi, ya hendak berwudu, banyu nang itu. Ya, banyu nang itu sudah. Maka makna bejana nanti akan kita bahas ya. Nanti akan masuk babnya sendiri terkait dengan bejana. Ada setelah ini insya Allah kita masuk dalam bab ya, yaitu bab bejana. Bab aniyah, nanti bejana disebutkan, bejana itu bentuknya seperti apa akan disebutkan, dipaparkan lebih jauh. Iya. Jadi mereka itu mandi dan berwudu dari bejana.
sebagaimana nanti akan kita bahas insyaallah. Jadi hadis yang masyhur, hadis Utsman bin Affan nanti juga akan kita sebutkan radhiyallahu taala, di mana beliau mencontohkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memasukkan tangan beliau kemana? Ke dalam bejana. Jadi kada memakai apa? Keran seperti kita hari ini. Jadi beliau apa? Memasukkan tangannya, kemudian apa? Mengambil cedokan yang pertama dengan tangan kanannya. Otomatis kan mencedok ini gugur nih kan? Ya tidak, gugur nih banyunya lagi ke sini. Maka bagi sebagian mereka mengatakan ini kada boleh lagi, kada suci lagi mensucikan. Tapi pendapat yang benar dia tetap suci lagi mensucikan. Maka kebiasaan Nabi juga dan para sahabat dan istri-istri beliau berwudu dan mandi dari bejana-bejana tersebut. Nah, kemudian juga dan cara berwudu atau mandi yang seperti ini tidak mungkin selamat, ya, tidak akan mungkin lepas dari tetesan-tetesan air dari orang yang menggunakannya. Ya, kada mungkin selamat nang kayak ini nih. Apalagi kalau kita pakai geder nang hari ini. Nang geder nang bayan nang paribasanya tingginya berapa? Ya berapa senti gitu. Amun kita mandi pelatikan biar nang paribasanya, kecuali pian nang begemet mandak nih betetesan tunggal gemetan sampai lilih ke bawahnya. Apabila tuntungnya mandi, ya, yang ada tuntung mandi. Nah, jadi ini ya, maka boleh digunakan. Jadi kalau kita berwudu atau mandi dari bejana, pasti ada sedikit atau banyak dari tubuh kita tetesan-tetesan air itu masuk lagi ke dalam bejana. Itu air bekas, ya. Apalagi kalau tangan dimasukkan ke bejana, maka otomatis satu bejana itu menjadi air mustakmal. Ya, satu bejana itu jadi air mustakmal, tapi ternyata air mustakmal itu masih dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada sebagian lain lagi itu, ya, yang berpendapat kayak ini. Jadi air nih dikira-kira. Jadi bila nyenang menetes ini, dikira-kira banyaknya nang kayak apa? Yang masuk nih kira-kira ke dalam geder pian takar. Kira-kira nih amunnya ditakar nih banyu nang masuk seukuran limus nih pian campur limus. Ya, kira-kira nih banyu nang masuk tadi nih mengubah kada? Ya, misalnya 2 mili masuk ke dalam apa? Dalam bejana. Pian campur dulu nih. Lawan apa sirup teh. Hanya campur ke banyu berubah kada banyunya. Amunnya berubah, nah berarti ini air mustakmal ya. Ada yang seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Mereka berpendapat sampai ijtihad nang itu sampai ke uyuh-uyuhnya lah ya kan. Ke uyuh-uyuhnya. Jadi menahan air mustakmal dipikir benar nih itu kan. Jadi ya itulah ya barakallahu fikum. Baik. Kemudian dalil yang keempat berdasarkan apa? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, tatkala dia junub, innal mu'min la yanjus, ya, bahwasanya ya seorang mukmin itu dia tidak najis. Maksudnya apa? Bekas orang mukmin itu tidak najis. Ya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Maka apabila mukmin itu saja tidak najis, maka air bekas seorang muslim itu tidak ya kehilangan sifat mensucikannya. Hanya karena kita apa? Menyentuh air tersebut. Kecuali ada yang berpendapat apa? Ya selain dari golongan mereka kada suci, ya, sudah tercapai banyunya tapas lagi, ya, tercapai banyunya buang banyunya. Nah, menang ini lain lagi kisahnya, ya, lain lagi nih kisahnya nih. Nah, jadi ikhlas sekalian ini dalil yang sangat banyak, dalil yang sangat banyak yang menjelaskan kepada kita bahwasanya air mustakmal itu suci lagi mensucikan. Jadi kesimpulannya air mustakmal itu suci lagi mensucikan, ya. Lalu apa dalilnya air mustakmal? Airnya suci tapi tidak mensucikan. Nah, kita ini kan. Nah, ada beberapa dalil yang mereka sebutkan, tapi semua dalilnya tidak tegas. Dalilnya tidak tegas mengatakan bahwa air itu tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Jadi tidak ada satu dalil, ya, yang tegas, yang sharih yang mengatakan air mustakmal itu tidak bisa mensucikan. Sementara 4 dalil yang kita sebutkan tadi, ya,
sangat tegas menyebutkan bahwa air mustakmal itu tetap suci lagi mensucikan. Ini dalilnya. Ya, ini dalilnya. Ini permasalahan kalimat tentang air mustakmal. Tentang air mustakmal. Ini permasalahan yang sering kita dapatkan di masyarakat kita. Ya, maka permasalahan yang seperti ini sudah kita sebut disinggung di awal tadi. Kada perlu nang sampai membid'ahkan, nang sampai ya sampai berkelahi gara-gara nang kayak ini gitu kan, sampai tunjuk-tunjuk muka, hikam nih air mustakmal nih. Bahari itu kayak itu sampai karas. Ya, jadi orang Bahari itu karas masalah air mustakmal nih, karas benar. Ya, jadi permasalahan kayak ini ada khilafiyah di kalangan para ulama. Ya, jadi banyak yang harus dibahas. Ya, baik. Jadi kalau antum sudah air mustakmal suci lagi mensucikan tadi, antum kalau antum pakai udah bismillah. Ya, bagi mereka tadi ya biarkan nyaman. Ya kan, masing-masing mungkin ada dalilnya gitu loh. Kita berbicara dengan dalil. Ya, berbicara dengan dalil. Kemudian kita masuk permasalahan yang terakhir dari bab yang pertama, yaitu al-mas'alatus sadisah. Ya, permasalahan yang keenam. Dalam bab tentang air. Permasalahan yang terakhir. Permasalahan yang keenam yaitu tentang air sisa manusia ataupun hewan. Ya. Air sisa manusia ataupun hewan. Contoh sisa air minum kita. Ya. Jadi misal ada bejana besar, ya kita pergunakan untuk minum darinya, atau misal ada hewan yang minum darinya, lalu apa hukum air tersebut? Ya, masih sucikah atau sudah tidak suci lagi? Ya, maka di sini ada 4 perincian. Ada 4 perincian yang disebutkan oleh para ulama yang menulis kitab ini. Ada 4 perincian. Ya. Disebutkan dulu yang dimaksud dengan air sisa. Ya. Sebelumnya disebutkan dulu yang dimaksud air sisa itu air yang kayak apa? Nah, ini harus kita bahas dulu. As-su'ru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbi asyaribu minhu. Ya. Air sisa yang dimaksud itu adalah air yang tersisa di bejana setelah ada yang meminumnya. Jadi ada bejana, kita minum airnya. Lalu apa status sisa air tersebut? Jadi di sini ada bejana, kemudian kita minum langsung darinya. Kita kukup, langsung kita tuntumnya. Gini misalnya kan? Ya, bukan menggunakan gayung. Kadang menggunakan apa namanya nih, gelas kah misalnya ya, maka apa status air tersebut? Maka di sini ada 4 perincian. Ada 4 perincian. Yang pertama, fal adami tahirun. Iya. Kalau yang minum darinya adalah manusia, maka ya itu adalah suci. Airnya suci. Nah, wasu'ru tahirun sawaun kana ya musliman au kafiran. Kalau begitu air sisa ya minuman itu adalah suci. Sama saja dia muslim atau kafir. Sama saja dia muslim atau kafir. Sama saja apakah dia sedang junub atau sedang haid. Maka sisa airnya itu hukumnya suci. Hukumnya suci. Dan telah sahih bahwa Nabi SAW beliau bersabda, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Jadi otomatis kalau mukmin itu tidak najis, maka bekas minumnya juga tentu tidak najis. Ya, misal pian langsung minum dari tekonya langsung minum. Ya, maka sisanya itu tetap dia suci. Ya, tetap dia suci. Kemudian dari Aisyah disebutkan bahwa beliau pernah minum dari sebuah gelas dalam keadaan beliau sedang haid. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil gelas tersebut dan beliau meletakkan mulut beliau di tempat bekas mulutnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal di sini Aisyah beliau sedang haid. Dan ini pula menunjukkan
kemesraan antara suami istri kan. Kada perlulah diumbar di media sosial sampai wele gitu kan. Bergandengan tangan kayak-kayaknya mesra sampai rumah bertawakan piring gitu kan. Ya kada perlu yang kayak gitu-gitu itu. Nah kayak gini kan romantis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Cukup meletakkan apa? Ya bibirnya di bekas bibirnya Aisyah saja ini luar biasa kan. Romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak belaki bebini itu dilihat-lihat dulu ya kan. Nah ya, ini perlu belajar fikihnya dulu. Mau nikah tuh belajar fikihnya dulu. Ya jangan asal nikah wae modal semangat, nikah wae. Belajar fikihnya dulu ya. Jangan modal nekat aja. Ya, tapi belajar fikih nikah tuh ada. Jangan kok nekat. Lu nak nikah mesti kada kawal lagi maunya gas sudah nih. Ya kalau antum sudah apa belajar ilmunya, kemampuan sudah ada silakan. Tapi kalau belum ya udah ruwet nanti jadinya. Iya. Maka ini menunjukkan apa romantisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan juga hadis ini menunjukkan bekas wanita yang haid itu tidaklah najis. Karena dahulu ketika para wanita itu mereka haid ya, orang-orang ahlul kitab itu mereka mengasingkan istrinya. Jadi nggak boleh makan bersamanya, diasingkan, dibikinkan rumah sendiri ya. Jadi diasingkan benar-benar ya. Tapi Islam datang ya dengan hikmah yang luar biasa mengangkat derajat wanita, maka subhanallah bekas orang haid pun apa tetap boleh ya untuk tidak najis dirinya. Begitu pula apa orang-orang kafir sama saja karena tidak ada dalil yang menunjukkan bekas orang kafir itu najis. Ya lalu bagaimana dengan ayat Ustaz? Bahwasanya apa innal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu kan najis. Maka najis di dalam ayat ini maknanya adalah najis maknawi. Ya, najisnya maknawi, yaitu najis akidahnya. Najis itu akidahnya bukan tubuhnya. Ya. Buktinya apa? Buktinya dalam syariat kita dibolehkan apa? Laki-laki muslim menikah dengan apa? Dengan ahlul kitab. Tapi di sana ada syarat-syaratnya. Kada mantang-mantang tadi boleh, isuk cari nang bengkeng nikah ahlul kitab, ya kan? Ada syarat-syaratnya. Maka ini menunjukkan tidak najis tubuhnya. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengikat tawanan di masjid. Nabi ikat apa? Tawanan di masjid. Yang tawanan itu dia masih kafir. Yang akhirnya tawanan itu masuk Islam. Maka ini menunjukkan badan mereka itu tidak najis. Ya. Maka maksud ayat yang di sini innal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis adalah najis akidahnya, bukan badannya. Ya baik, ini jadi apabila ada bejana bekas minum orang kafir, maka hukumnya airnya masih suci. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama, hukumnya masih suci. Ya. Jadi apalagi kan interaksinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah diundang ya untuk makan jamuan dari seorang Yahudi, ya kan? Nabi hadir ke jamuannya, maka ini diperbolehkan. Jadi karena jangan antum ada orang kafir berjualan misalnya kan, ya antum pakai sumpit misalnya ambil duitnya gitu kan, jangan. Iya mereka boleh ya, nggak dilarang yang demikian ya. Baik, sudah masuk waktu isya ya. Ini permasalahan yang pertama dari pembahasan yang ke-6 ya, yang terakhir insyaallah dari bab air ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan terkait tentang bekas hewan. Jadi bekas manusia tadi baik dia muslim atau kafir maka airnya tetap suci. Insyaallah kita akan bahas pada pekan yang akan datang terkait tentang bekas minumnya hewan. Ya, apakah dia suci airnya? Wallahu ta'ala bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.